atau individu. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial ada tentang perubahan alam yang ada di sekitar, ada perubahan di dalam keluarga atau sekolah dan masyarakat luas, juga pengaruh budaya dari masyarakat lain. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang berbagai macam contoh dari perubahan eksternal atau sosial. Selamat menyaksikan. Dulu, sebelum mengenal K-pop, saya memiliki masalah dalam belajar, yaitu sering merasa cepat bosan, selalu tidak percaya diri, tidak mencintai diri sendiri, tidak merasa bahagia, dan tidak memiliki keinginan untuk maju. Semenjak mengenal K-pop, terutama BTS, saya merasa bahwa kehidupan sehari-hari saya berubah. Yang biasanya cepat bosan dalam belajar, kini sudah terbiasa belajar dengan waktu yang cukup lama, walaupun dengan cara belajar sambil mendengarkan lagu-lagu mereka. Namun hal ini sangat efektif dikala saya sedang belajar. Tak hanya dalam bidang pendidikan, BTS memberikan dampak kepada saya lewat karyanya bahwa kita diharuskan untuk percaya diri dan mencintai diri sendiri. Bahwa mencintai diri sendiri tidak hanya mengajarkan soal menerima kekurangan, tapi juga mengajarkan kita untuk merawat apa yang kita miliki. Tak hanya itu, BTS memberikan motivasi juga kepada saya untuk terus belajar dan terbuka dengan hal-hal baru, serta berpikir bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Oke, sebelum saya sampai sekarang ini, dulu itu saya suka mengisi waktu luang saya dengan cara bermain game hingga larut malam. Saya suka bermain game, entah itu mau game PC ataupun game HP, handphone, atau gadget. Saya suka bermain game hingga larut malam. Saya tidak sampai tidak melakukan kegiatan apa-apa, sampai pernah disuruh orang tua pun saya tidak mau karena saya lagi bermain game. Tapi ketika saya sudah berpikir di satu titik saya sudah muak dengan game, akhirnya saya bertemu dengan teman-teman saya bercengkrama dengan teman saya memutuskan saya dan teman-teman saya memutuskan untuk pergi naik gunung. Perubahan yang terjadi saat SMA dan kuliah. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan pendidikan kuliah di Akademi Bakti Kemanusiaan. Tentunya banyak sekali perubahan. Contohnya, saat saya SMA tinggal bersama kedua orang tua saya, sedangkan sekarang saya ngekos dan jauh dari mereka. Dan juga, salah satu contoh kecilnya, saya biasanya bangun pagi, sebelum berangkat disiapkan sarapan dan bekal untuk jam makan siang. Sekarang saya harus lebih mandiri dan apa-apa sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Pada saat SMA saya pemalu, pendiam, bahkan susah beradaptasi. Tetapi sekarang saya belajar beradaptasi dengan teman-teman baru yang memberikan dampak positif juga untuk kehidupan saya. Terima kasih. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya tentang pengaruh eksternal yang mempengaruhi kebiasaan saya. Kejadian ini terjadi tahun ini di bulan Ramadan. Salah satu teman saya mengirimkan video ceramah tentang bagaimana temannya Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mensempatkan diri hatam Al-Quran dalam minimal 1 kali di bulan Ramadan. Di sana dia menceritakan bagaimana cara kita hatam Al-Quran dengan cara itu mencari Al-Quran yang satu juznya itu 10 lembar. Jadi setiap kita sholat itu 2 lembar, dan ya karena kita sholat 5 kali sehari, jadi 2 lembar 2 kali 5 10, jadi 1 hari itu 1 juz, 30 hari 30 juz. Nah, karena di ceramah itu dia sarankan tiap sholat itu minimal baca Al-Qur'annya 2 lembar. Jadi setiap hari selama 1 bulan Ramadan itu saya membaca Al-Qur'an minimal 2 lembar setelah sholat. Karena kebiasaan selama bulan Ramadan itu saya dari yang sebelumnya
sering bolos sholat 5 waktu, masih jarang-jarang, masih bolong-bolong. Sekarang kebiasaan sampai sekarang saya jadi rajin sholat. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih Bu Cita.